Halo semua, perkenalkan nama saya Timothy Julian Matulatan dengan NIM 012111133116. Saya berasal dari kelas A2 dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang regulasi sperma dan hormon-hormon yang memengaruhinya. Kita harus mengetahui bagian dari gonadal aksis itu sendiri. Jadi, hipotalamus yang ada di otak akan menghasilkan hormon bernama GnRH atau gonadotropin releasing hormone. GnRH akan merangsang pituitary gland atau kelenjar hipofisis anterior untuk memproduksi hormon-hormon gonadotropin, yaitu LH dan FSH. LH adalah luteinizing hormone, sedangkan FSH adalah follicle stimulating hormone. Setelah itu, LH dan FSH akan menuju ke testis dan menuju ke sel-sel target mereka. LH akan menuju ke sel Leydig dan membentuk testosteron, sedangkan FSH akan menuju ke sel Sertoli dan membentuk dua produk, yaitu ABG atau androgen binding globulin dan inhibin. Sel Sertoli berperan dalam pematangan sel-sel sperma di tubul seminiferus. Tingginya kadar inhibin dan testosteron akan memberikan yang namanya umpan balik negatif, sehingga produksi GnRH, LH, dan FSH akan dihambat. Ada beberapa hormon yang berperan dalam spermatogenesis. Yang pertama adalah GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang berfungsi untuk merangsang pituitari membuat hormon-hormon gonadotropin yaitu LH dan FSH. Yang kedua adalah hormon gonadotropin itu sendiri yaitu FSH dan LH. LH akan menstimulasi produk testosteron dari sel interstisial yang ada di testis, sedangkan FSH akan membentuk ABG atau androgen binding globulin yang merupakan komponen untuk maturasi sel sperma. Setelah itu, ada hormon-hormon testosteron yang berfungsi untuk meregulasi libido, untuk kebatan tulang, distribusi lemak, kekuatan otot, produksi sel darah merah, dan juga untuk spermatogenesis. Ada juga metabolit-metabolit dari testosteron itu sendiri. Sebagai contoh ada androstenedion, ada 5-alfa dihidrotestosteron, dan lain sebagainya. Setelah itu ada inhibin B yang merupakan hormon penghambat atau pemberi negatif feedback terhadap skema gonadal aksis. Inhibin B sendiri merupakan endocrine marker untuk spermatogenesis. Setelah itu ada juga DHT yang berfungsi untuk membentuk karakteristik pria, dan juga ada estradiol yang berfungsi untuk meregulasi libido, fungsi erektil, dan juga berperan dalam spermatogenesis. Apa dampak injeksi testosteron terhadap sperma? Injeksi testosteron sendiri itu ada beberapa, yaitu ada testosteron sipionat, ada testosteron enantat, ada testosteron andekanoat, dan ada testosteron pellet. Injeksi testosteron berefek negatif terhadap hipotalamik pituitari gonadal aksis dan menginhibisi produksi FSH dan LH, sehingga hal ini berdampak terhadap pembentukan sperma. Testosterone abuse education. Apa itu testosterone abuse? Testosterone abuse adalah penggunaan AAS atau anabolic androgenic steroid. Apa itu anabolic androgenic steroid? Anabolik yaitu pembentukan otot dan androgenik yaitu efek dari virilising. Virilising sendiri merupakan adanya karakter-karakter pria pada wanita. Pada umumnya, pemakai dari AAS ini adalah pria berumur 20-40 tahun dan mereka aktif berolahraga, terutama olahraga di gym. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang-orang memilih untuk menggunakan AAS ini. Yang pertama karena murah, dan yang kedua karena mudah didapatkan. Tetapi ada banyak efek-efek samping dari AAS ini sendiri. Seperti kita bisa lihat, yang pertama ada gagal jantung, kedua ada gangguan mood dan ada ansietas, ada juga hipogonadism, subfertility, kulit juga menjadi gampang jerawatan dan berminyak. Dan untuk orang-orang yang berolahraga berat, maka akan terjadi ruptur pada tendon, bisa juga terjadi hernia, dan juga overloaded joints. Oleh karena itu, alangkah lebih baik apabila kita membentuk otot secara alamiah dengan bahan-bahan yang natural. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.